sini aku akan menjelaskan tentang resiko perbankan. Apa sih resiko perbankan itu? Perbankan adalah lembaga yang paling rentan atau berdekatan dengan resiko, khususnya resiko yang berkaitan dengan keuangan. Resiko perbankan adalah resiko yang dialami sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut dalam bentuk finansial. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang didapat diperkirakan atau antisipasi maupun yang tidak diperkirakan atau unanticipated yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko secara akurat, melakukan pengukuran, melakukan pemantauan, dan melakukan pengendalian risiko, agar bank mampu mengkalkulasikan eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya, sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dimaksud. Mengapa manajemen risiko diperlukan oleh dunia perbankan? Karena semakin seringnya terjadi kerugian pada lembaga keuangan, yaitu berbentuk seperti banyak produk dan jasa yang mirip satu sama lain, di antaranya lembaga keuangan tersebut, yaitu resiko pasar atau manajemen, dan perkembangan layanan dengan menggunakan teknologi sering berpengaruh pada sistem layanan, yaitu masalah-masalah IT. Resiko apa yang dihadapi dunia perbankan, yaitu penyaluran dana yang salah sasaran, lalu ada kinerja SDM yang buruk, kondisi perekonomian makro yang buruk, persaingan yang semakin ketat antara lembaga perbankan, dan perkembangan teknologi. Di sini juga ada definisi risiko perbankan dan persepsi. Yang satu yaitu tingkat ketidakpastian antara net return yang akan terjadi, yaitu JP Morgan. Dan yang kedua adalah the likely swing of profit which is caused by interest rate movement, forex exchange, payment, technology age. Definisi resiko perbankan dan persepsi yang ketiga yaitu merupakan perubahan negatif yang mungkin terjadi atas nilai suatu portofolio aset yang dapat diukur dengan probabilitas tertentu dalam rentang waktu yang diketahui. Lalu ada faktor potensi yang dapat menyebabkan kerugian keuangan pada modal bank. Sudut pandang terhadap resiko perbankan. Resiko adalah multidimensional. Resiko saling berhubungan satu dengan yang lain, dan exposure risiko yang sulit dipahami berada pada resiko-risiko yang saling tumpang tindih. Di sini besar kecilnya resiko-risiko perbankan, yaitu besar kecilnya resiko-risiko tersebut akan sangat tergantung pada berbagai faktor atau risk exposure. Seperti yang pertama, kemauan dari manajemen bank untuk membaca dan memprediksi pergerakan suku bunga, perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Yang kedua, dari risk appetite. Dari pengelolaan bank itu sendiri, apakah cenderung bersifat tinggi atau rendah.
Untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu bank, maka manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga segala macam risiko yang berpotensi untuk muncul dapat diantisipasikan dari sejak awal dan dicarikan cara penanggulangannya. Pengawasan perbankan sebagai sebagian menghindari risiko. Secara umum, pengawasan pada lembaga perbankan yaitu ada dua. Yang pertama ada pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan. Pengawasan internal oleh Direktur Kepatuhan, suatu kerja audit inter, dan sistem pengawasan melekat. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan, yang dilakukan oleh Bank Sentral atau OJK. Dan di sini juga ada bentuk pemeriksaan. Selain pengawasan, terdapat dua bentuk pemeriksaan, yaitu pemeriksaan umum, disebut juga pengawasan langsung. Pemeriksaan dilakukan terhadap semua aspek bank, yaitu keadaan keuangan, kegiatan usaha, manajemen, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta sejauh mana bank mengelola risiko yang ada. Lalu yang kedua ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan ini terhadap aspek tertentu dari bank yang terkait dengan pos neraca, sistem pengelolaan, kepatuhan terhadap ketentuan, atau misal kecukupan modal atau CAR. Antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan, beberapa langkah strateginya yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengantisipasi terjadilah tindak pidana. Yang pertama ada general awareness. Seluruh pegawai harus mempunyai kesadaran. Yang kedua adalah good understanding, yaitu pemahaman tentang perlunya pedoman standar pengawasan dan pengamanan operasional perbankan. Dan yang ketiga adalah risk assessment, mencantumkan kemungkinan terjadilah kejahatan pada penilaian risiko bisnis. Harus ada pedoman pengawasan pada perumusan action plan and strategi operasional dan manajer sampai front office. Penerapan manajemen risiko oleh bank sekurang-kurangnya mencakup yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, lalu kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, dan di sini juga ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bye-bye. See you.